Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Berjumpa kembali dalam siaran rohani agama Katolik. Pada kesempatan ini, tema yang akan dibagikan pada kita semua adalah evaluasi kehidupan kesehatan masyarakat. Karena itu marilah kita awali siraman rohani ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan pujian kami aturkan kepadamu. Hari ini kami kau beri kesempatan untuk mewartakan kasih-Mu atas kebaikan-kebaikan yang boleh kami terima di dalam melayani saudara-saudari kami, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pelayanan kami dan orang-orang yang kami jumpai. Ini semua kami pasrahkan kepadamu, di bawah lindungan Bunda Maria, dan atas nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tema ini berangkat dari tahun transisi dan evaluasi Keuskupan Banjarmasin. Juga pesan Paus Fransiskus pada peringatan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-33 di tahun Jubileo, dan sharing pengalaman Delegatus Keuskupan Banjarmasin dalam pelayanan kesehatan, baik di masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Bersama ini saya hadir bersama Mas Julius yang sehari-hari beliau bertugas di Rumah Sakit Gigi Bedah Gigi dan Mulut, di sebuah rumah sakit yang senantiasa mendampingi, memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dan bagi Ibu Yohana hadir bersama kami, setiap hari bertugas di bagian bedah di Rumah Sakit Swaka Insan. Kiranya apa yang jadikan komitmen kami di Delegatus Kesehatan untuk senantiasa perhatian dengan saudara-saudara kami, terutama bagi saudara-saudara yang belum terjangkau kesehatannya oleh petugas kesehatan. Dan saya sendiri, Suster Victoria, bertugas di Delegatus Kesehatan Keuskupan Banjarmasin. Dari pesan Paus Fransiskus pada Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-33 ini, di mana gereja mengundang kita untuk menjadi pesiarah pengharapan. Dalam pesiaran ini, sabda Allah menyertai kita melalui pesan yang membesarkan hati kita. Santo Paulus berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Ini di surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 5. Karena pengharapan menguatkan kita di saat-saat pencobaan. Paus Fransiskus menekankan bahwa layanan kesehatan adalah hak setiap orang, bukan kemewahan, dan harus bisa diakses oleh semua orang. Misalnya merawat orang sakit, kaum rentan dan miskin, serta pentingnya budaya kasih yang membuat dalam perawatan mereka. Paulus juga mengingatkan bahwa orang sakit, kaum rentan, dan orang miskin adalah inti gereja yang harus menjadi pusat perhatian kemanusiaan dan pastoral. Pesan ini sungguh menghibur, tetapi juga bisa membingungkan, khususnya bagi mereka yang sedang menderita. Misalnya, bagaimana kita menjadi kuat ketika tubuh kita diserang penyakit yang parah
dan melemahkan. Bahkan memerlukan biaya perawatan yang luar biasa mahal. Ya, jika suatu ketika harus begitu diperiksa oleh dokter, harus dibedah, harus dirujuk dan sebagainya. Bagaimana kita kuat ketika berhadapan dengan penderitaan kita sendiri? Kita pun melihat orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, saudara kita, yang perlu perawatan, namun kondisi tidak memungkinkan. Dalam beragam situasi seperti ini, kita membutuhkan penopang. Bagaimana kita merasa didukung, dikuatkan, ditopang, sehingga orang menjadi punya harapan, punya sesuatu yang bisa keluar dari rasa sakit. Bagaimana kita kuat berhadapan dengan penderitaan kita sendiri? Kita pun melihat orang-orang yang kita kasihi. Meskipun dekat, kadang-kadang kita merasa jauh. Namun mereka merasa tidak berdaya untuk membantu kita. Dalam beragam situasi seperti ini, kita membutuhkan penopang yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam beragam situasi seperti ini, sungguh kita membutuhkan dukungan Tuhan yang menopang, kasih karunia-Nya. Dan inilah cara Allah menggerakkan tim kami di Delegatus Kesehatan. Nah, oleh karena itu saya mau bertanya pada Mas Julius yang sudah berkecimpung di dunia kesehatan, lebih-lebih di tim dan mengawali bersama seorang dokter memperhatikan dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana praktik kegiatan yang telah dilakukan oleh tim Delegatus Kesehatan dari awal dan apa yang perlu kita evaluasi? Silakan Mas Julius. Baik Suster, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebagai kita berawal dari ceritanya kenapa Delegatus Kesehatan ini terbentuk, itu berawal dari tahun 2008, ditetapkan oleh Paus sebagai tahun Paulus. Nah, kita tahu kan Paulus ini seorang, seorang yang sangat, sebagai bapak gereja yang sangat diperhitungkan dan juga sangat, eee, bermanfaat bagi perkembangan gereja secara global. Nah, kemudian tahun itu dibentuklah namanya pemberdayaan masyarakat Dayak Meratus. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan gereja dengan masyarakat yang terpinggirkan, terutama saudara-saudara kita yang ada di Pegunungan Meratus, yang dari daerah Tanjung sampai ke Batu Licin. Itu banyak sekali masyarakat kita yang secara geografis mereka tinggal di lereng-lereng bukit maupun di dalam bukit atau di bawah bahkan ya sekitar bukit itu. Makanya mereka disebut orang-orang Meratus, orang Dayak Meratus. Nah, kemudian tahun 2013, 14, 15 dibentuklah sinode oleh keuskupan, di mana salah satu bunyi dari sinode itu adalah bagaimana mengakrabkan. Butir ketujuh itu mengatakan bahwa bagaimana gereja bisa mengakrabkan diri dengan masyarakat setempat. Nah, jadi diharapkan bahwa keuskupan itu berkontribusi terhadap pelayanan berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Nah, makanya dari keuskupan membentuk tim pengembangan Dayak Meratus. Nah, tim pengembangan Dayak Meratus ini sebenarnya bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada pelayanan yang ada di dalam di bidang kesehatan. Terutama di dalam hal ini adalah pengobatan, kemudian pemeriksaan laboratorium sederhana yang kita laksanakan juga. Ada juga kadang-kadang sunatan, ada bedah minor yang mereka memang tidak sanggup untuk mendapatkannya karena akses di daerah Meratus sangat sangat berat.
Kemudian kita juga di situ berkaitan juga dengan pengembangan bagaimana kita menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti WC umum, kemudian eh, kita juga berusaha untuk membangun mereka lewat pendidikan, yaitu mencoba mendirikan PAUD, kemudian penyediaan alat-alat belajar mereka juga alat tulis mereka. Nah, itu yang bisa kita laksanakan. Jadi berangkat dari tugas yang diberikan kepada kami di tim delegasi kesehatan oleh Keuskupan, maka kami bersama beberapa tim untuk hadir, baik kita pelayanan di paroki-paroki, juga pelayanan di sekitar Gunung Meratus. Nah, disebut dengan pengembangan Dayak Meratus. Nah, itu jadi pelayanan kita mulai dari Tanjung sampai ke Mandam, ya, sampai Mandam. Panahan malah. Bahkan sampai ke Gendang yang perbatasan dengan Kalimantan Timur. Nah, itu kita usahakan 1 bulan sekali minimal kita harus datang ke mereka. Nah, jadi itu yang awal ceritanya kenapa ada ini pengembangan Dayak Meratus. Mungkin itu, Suster. Ya. Bagaimana, apakah mereka belum di tempat-tempat mereka apakah belum ada puskesmas atau jauh dari Iya. rumah sakit atau gimana? Nggak Eh, bisa un- dijangkau. untuk Suster, untuk daerah-daerah di sekitar Meratus itu memang akses, terutama jalan, kemudian topografi alam, namanya juga pegunungan ya, itu sangat terbatas sekali akses kesehatan. Bahkan ada satu tempat itu begitu kami datang, di umur kalau tidak salah ibu itu umurnya 43 atau 44 tahun, itu belum pernah dia lihat obat. Bayangkan di sana sampai segitunya. Apalagi misalnya mereka mencapai akses. Jadi selama ini mereka menggunakan cara-cara tradisional untuk bagaimana mengatasi masalah kesehatan. Ya, namanya juga, nama mereka itu Balian. Jadi saya pernah lihat itu mereka ada orang sakit ditaruh di tengah kemudian dikelilingi pakai api dengan doa-doa ritual tertentu. Nah, itu nanti kita akan sharing cerita bagaimana kondisi kesehatan masyarakat terutama di daerah Meratus. Ya, itu, Sister. Baik, Mas Julius, terima kasih. Kiranya pesan Santo Fransiskus Xaverius ya, perjumpaan ini ya. Iya, betul. Jadi awal-awal kemudian masuk di dalam pedalaman Meratus ya, pedalamannya terpinggirkan itu ada perjumpaan. Kiranya persis apa yang dikatakan Paus Fransiskus. Pada waktu Yesus mengutus 72 muridnya untuk pergi menjalankan misi di Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9, ia menyuruh mereka untuk mewartakan kepada orang sakit, ya. Kerajaan Allah sudah dekat padamu, ada dalam ayat 9. Dengan kata lain, ia meminta pada muridnya untuk merengkuh peristiwa penderitaan sebagai kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Betapapun hal itu amat menyakitkan dan tidak dapat dipahami. Pada saat sakit, di satu sisi kita merasakan kerapuhan manusiawi, tidak berdaya, rumah sakit jauh, Iya, betul. puskesmas jauh. Iya. Bahkan saya melihat belum ada yang punya BPJS Betul. karena kasus Iya. perkawinan ya, yang Iya. mesti kita bantu, kita tolong, tetapi masih mentok ya. Iya. Nah, ini kita dihadapkan pada kerapuhan manusiawi, ya, baik di tingkat fisik, ya, psikologis maupun spiritual. Dan di sisi lain kita mengalami kedekatan dan belas kasih Allah. Allah yang dalam diri Yesus ya, ini ikut ambil bagian dalam penderitaan kita. Allah tidak mengabaikan kita dan seringkali membuat kita justru takjub. Ya, kegigihan dan keuletan yang tidak pernah kita duga dan kita milikinya dan tidak akan pernah kita temukan sendiri. Dengan demikian, sakit menjadi peluang perjumpaan transformatif. Dari perjumpaan tadi ya, Iya, betul. wah, Mas Julius, dari Sampanahan itu Iya. berapa korban motor yang Kita hancur? berangkat 7 motor,
sampai Kembali ke berapa motor? sampai ke Bali kita 3 motor ya. Jadi begitu beratnya medan di sana itu sehingga kita harus harus buat fisik mental untuk mencapai mereka yang membutuhkan itu. Iya, Iya. Ini ada penemuan baru, ada perjumpaan yang membuat orang diteguhkan, dikuatkan, ada betul. sukacita di sana atas perjumpaan ini. Mereka merasa ya terhibur, ada sukacita, sehingga mengenal kepenuhan Injil dengan segala janji dan hidupnya. Akan nampak di dalam ekspresi ya, Iya, kegembiraan betul. anak-anak itu ya. Ya, Ya, betul betul, Sister. ya. Pesan Paus Fransiskus sungguh mengena setiap pribadi. Nah, sekarang bagi Ibu Yo nih, mulai bergabung di Delegatus Kesehatan. Ya, bagaimana menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk mendengarkan dan berdialog dengan kelompok-kelompok yang hidup dalam kondisi kemiskinan, lalu juga rentan kesehatan, kemudian terpinggirkan, termarginalkan. Tetapi yuk waktu, tenaga, ya, meninggalkan tugas hari-hari di ruang bedah, ya. Apa sih sebenarnya yang menarik itu? Silakan Ibu bisa berbagi. Yang menarik, untuk tim Delegatus Kesehatan bagi saya sendiri, eee, perjumpaan itu Suster. Perjumpaan dengan orang-orang, yang tersingkirkan, yang belum pernah disentuh, terutama yang tim, seperti Pak Julius katakan, belum pernah tersentuh tim kesehatan, belum pernah melihat obat, itu sesuatu yang luar biasa yang, membuat kita di zaman yang sudah sangat modern, kalau kita tinggal di kota dengan segala sesuatu ada. Ini ada masyarakat yang belum pernah melihat obat. Jadi di situ kita bisa merasakan bagaimana, mereka benar-benar belum mengetahui, eee, tingkat kesehatan. Kalau saya pikir tingkat kesehatan mereka masih sangat di bawah. Betul. Jadi bagaimana mereka tidak tahu, cara, paling tidak cara menggosok gigi yang benar, mungkin mereka juga tidak tahu, bagaimana bisa mereka mengajar anak-anak untuk mereka bisa meningkatkan kesehatan, mungkin mereka benar-benar masih di bawah. Di situ kita perlu, sedikit memberi, edukasi, Suster, edukasi. Kita beri edukasi, di saat kita berjumpa dengan mereka, di situ juga, eee di bagian obat, di saat kita memberi obat, kita juga sedikit memberi edukasi. Misalnya suatu daerah itu dengan penyakit terbanyak misalnya hipertensi. Obat hipertensi yang kita berikan itu, eee, harus diminum dalam waktu jangka panjang, Suster. Nah, bagaimana kita memberi edukasi bahwa obat hipertensi itu harus diminum terus-menerus. Karena efek samping dari hipertensi itu Lebih berat. berat, karena jantung kita bisa membesar. Itu yang jangka panjangnya. Terus bisa stroke. Itu yang kita takutkan. Itu sedikit kita memberi mereka edukasi. Kalau misalnya obat ini habis, perlu dievaluasi lagi dan pergi ke tenaga kesehatan terdekat yang bisa mereka jangkau. Begitu juga dengan obat-obat, kencing manis. Kita menemukan juga, pasien dengan kencing manis, yang gulanya kita sempat di atas 500, betul Ya, itu. Kaget kita di atas 500 itu kalau, kencing manis juga kalau terlalu tinggi dan terlalu rendah, pasien bisa mengalami, penurunan kesadaran. Nah, baik. Dan kita juga memberikan obat dengan terbatas karena apa? Obat-obat ini sangat berbahaya kalau misalnya dia sangat turun sekali, pasiennya bisa drop dan pingsan, kita bilang begitu, Jadi, obat-obat yang begitu dengan sedikit
pakai bahasa yang mereka mengerti, Iya, Suster. Mohon maaf karena setuju. mereka di daerah terpencil kadang-kadang kita menjelaskan itu mereka, masih Nggak paham ya? pahamnya iya, jadi kita perlu kesabaran sedikit Iya. menjelaskan, bagaimana obat-obat itu paling tidak efek sampingnya. Oke. Juga obat gula kan harus diminum terus-menerus, Suster. Jadi mereka juga kita kasih edukasi, bagaimana mereka harus meneruskan obat itu. Karena efek dari obat itu kalau kita tidak pantau, seperti saya katakan tadi mereka bisa pingsan. Nah itu, jadi semua obat-obat itu yang kita berikan yang mengandung, resiko, itu kita jelaskan dengan kemampuan kita. Begitu juga karena mereka juga mohon maaf karena, ada yang belum bisa baca tulis, Iya, ada yang banyak. tidak bisa baca tulis, Suster, ya. Jadi kita kadang-kadang juga, kita tanya, eee nenek atau kakek ini tinggal dengan siapa? Iya. Begitu, Suster. Jadi paling tidak ada orang di rumah yang bisa, di obat itu kita tulis cara minum obatnya, berapa kali gitu kan, Suster. Nah, paling tidak ada yang bisa membaca, Menolong ya. menolong membacakan obat ini. Iya. Gitu, Suster. Jadi, kita tanya begitu, nanti terus kita juga menjelaskan, ngasih tahu bahwa nanti obatnya diminum jam sekian dan ini harus terus-menerus begitu. Nanti dilihat lagi cara minum obatnya, begitu, Suster. Jadi memang hal-hal luar biasa yang kita dapatkan yang kalau kita pergi ke daerah pedalaman itu, Suster. Betul. Baik Ibu Yohana ya, Betul, Suster. perlu kesabaran ya. Betul, Suster. Kesabaran untuk mendampingi, menjelaskan yang kurang paham di dalam meminum obat supaya nggak keliru ya. Betul, nggak Suster. overdosis Ya, Baik, Suster. ya. Iya. Mungkin ada sedikit diceritakan sehingga Bu Yohana bisa Betul, Pak. sekarang ini sungguh-sungguh menjadi tim yang sulit di dalam tim kesehatan Keuskupan Banjarmasin ini. Oke. Awal 2013, Suster, ya. Awal 2013 itu saya belum mengenal tim Delegatus. Saat itu, dari Dokter Joko itu ada, sunatan. Waktu itu di Batu Licin. Oke, waktu itu di Batu Licin, terus beliau karena yang mendaftar banyak, Ya. timnya terbatas, terus beliau mencari bantuan ke Rumah Sakit Soka Insan melalui Suster Florentina, Suster. Oke. Ya. Waktu itu diminta dari UGD 1, dari kamar operasi 1. Oke, waktu itu, saya belum mengiyakan, karena saya pikir jauh dan sunatan gitu. Saya tidak tahu, perjalanan di sini Batu Licin itu berapa lama, itu tidak ada bayangan, Suster. Oke. Waktu itu awalnya terus terang saya menolak, karena saya belum terlibat penuh di itu, belum tahu persis Delegatus itu apa. Oke, setelah itu ternyata, kepala ruangan saya itu, mengatakan bahwa, Suster Florentina minta untuk saya yang pergi. Oke. Setelah itu, saya pergi, untuk ikut sunatan itu. Setelah itu saya belum merasakan, bagaimana tersentuh karena waktu itu hanya di kita anggap kota besar, pusat paroki kota besar. Jadi tidak ada yang, seperti diceritakan Pak Julius yang di daerah pedalaman tadi ya, oke. Setelah itu, berikutnya suster menghubungi saya untuk ikut. Nah, pertama, kedua, dan ketiga baru saya merasakan yang seperti Pak Julius rasakan, bagaimana saya melihat langsung masyarakat di Dayak Meratus yang belum pernah tersentuh tenaga kesehatan tadi, dan di situ saya terpatri sudah di hati. Wah, ini sesuatu yang baru bagi saya dan ini luar biasa. Kita merasakan luar biasa bagaimana mereka bersukacita kalau kita datang. Mereka menanti kita. Mereka menanti kita. Nah, mereka apalagi kalau libur ya Pak Julius, libur itu mereka sunatan. Mereka sunatan itu mereka tunggu. Mereka tunggu itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa yang bisa kita berikan. Kita tidak bisa memberikan apa, kita hanya bisa memberikan
tenaga dan Talenta. waktu kita serta talenta yang Tuhan berikan. Itu, Sister. Terima kasih Bu Yo. Yes. Pengalaman yang luar biasa ini sebenarnya kalau direnungkan atau dievaluasi sebagai anugerah ya. Betul, Sister. Betul. Sebagai anugerah yang kita terima dari Tuhan. Maka kalau kita renungkan kembali dan kita kembali, apa pesan Paus Fransiskus dalam hal ini? Yaitu bahwa perjumpaan sebuah anugerah. Iya, betul. Tak pernah terjadi di tempat lain seperti dalam penderitaan. Penderitaan kok jadi anugerah misalnya ya. Bahwa peristiwa ini membuat kita tersadar. Kita sadar ya dari ya nggak tertarik, hanya sekedar memenuhi Memenuhi permintaan atau betul, pelayanan, betul. tapi Iya. akhirnya tergerak ya. Betul, Sister. Jadi sebuah kesadaran untuk semakin ikut ambil bagian ya, Betul. bahwa setiap penghargaan berasal dari Allah. Itu lewatnya itu dari Suster Floren tadi ya, Betul, dari Sister. Suster untuk melayani Iya. saudara-saudara kita yang di Batu Rizin. Ini sebuah anugerah. Maka pertama-tama ini merupakan anugerah yang harus direngkuh dan diolah. Kita syukuri Iya. bahwa kita itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani saudara-saudari kita. Betul, Sister. Ya, di pedalaman. Maka kita akhirnya kalau pelayanan kesehatan di pedalaman dalam bukan menjadi beban, tetapi Iya. sukacita. Ya, Sukacita, sukacita berjumpa dengan mereka. Ya, ini yang sungguh-sungguh menjadi pengalaman yang indah karena kita menerima anugerah dari Tuhan. Dengan tetap setia pada kesetiaan kepada Allah, ya, kita berjumpa dengan saudara-saudari kita seiring ungkapan indah dari Madeleine Debrel itu ya. Pengharapan adalah terang dalam kegelapan gitu ya. Ya. Maka sesungguhnya hanya dalam kebangkitan Kristuslah orang yang mengalami sukacita merupakan merasakan anugerah itu kalau Iya. kita mengalami kebangkitan. Nah, peristiwa kebangkitan itu sebenarnya adalah peristiwa Paskah. Orang Betul. yang sakit, orang yang tersapa, Betul. oh ada teman, merasa dikuatkan, diteguhkan, ditopang. Ada harapan. Orang yang mempunyai harapan itu sebenarnya ada semangat Paskah itu sendiri, semangat kebangkitannya. Betul. Maka kita memperoleh kepastian bahwa tak satu pun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini ada di dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 38 sampai 39. Jadi dari pengharapan besar ini terpancar secercah cahaya. Betul. Ingat waktu kita digendang Pak Iya. Julius yang kakinya patah, Iya, betul. kemudian tulangnya sudah Keluar. Iya. hancur, kemudian tumbuh jaringan yang di luar, kita sampai hati. Iya. Tapi bagaimana kita bersihkan? Hanya sayangnya kita tidak mau dirujuk rumah sakit Iya. untuk tindak lanjut ya. Ini bagi saya orang ini sungguh-sungguh merasa begitu kesakitan, hanya ditutup seperti itu, kemudian dibersihkan, diberi obat dan dirawat. Ada wajahnya itu ada Iya. sukacita ya, semeringah ya bahasanya itu ya. Anak kecil itu ya. Ini ya anak kecil itu ya. Iya. Ya saya membayangkan nanti masa depannya, nah ini bagaimana kalau nggak ditindaklanjuti itu ya. Nah inilah pengharapan terpancar, ada cahaya. Nah, ini membantu kita melampaui berbagai cobaan, rintangan dalam hidup yang seolah-olah itu sudah nggak ada jalan keluar ya ini. Maka kita juga berharap melalui saudara-saudara yang kita bisa mendampingi mereka untuk merujuk, bisa dibawa ke rumah sakit itu Betul, ya. Sister. Iya. Karena itu pengalaman Paskah, sukacita kebangkitan berjalan sejalan dengan sapaan kita yang kita terima dalam pelayanan ini, menjadikan kita seperti murid-murid di Emmaus. Iya.
betul. Ya, Betul, kita Ustaz. berjalan, kemudian Sama. kadang-kadang sapa sana sini, itu Betul, kemudian Ustaz. nenek-nenek, abah uma, Abah ya, uma. mbak uma ya, ini ya, menjadikan kita Awat, awat, ya, hati awat, awat. tapi awat, ya, ini menjadikan kita saudara, semartabat dengan Allah, siapapun, ya, tanpa pandang bulu, tanpa Pandang agama, melihat eh, latar belakang. suku, ras, agama, latar belakang, budaya, kita menjadikan satu saudara. Ya. Ini yang menjadikan kita sukacita. Ini perjalanan kita bersama. Seperti mereka, kita pun juga dapat berbagi, ada kecemasan, Iya. ada kekhawatiran. Kita ketika di Casio, di Iya. Casio itu anak yang patah itu yang tumbuh menjadi besar Iya. lututnya, itu suatu kecemasan tersendiri, Bu Yu. Betul, Ustaz. Bagaimana mau diajak ke rumah sakit, nggak bisa, kemudian nggak ada BPJS, gitu ya. Iya. Ini kecemasan tersendiri, kekhawatiran. Bagaimana kita mengentaskan atau memberikan pengharapan atau supaya mereka ini bisa keluar dari kesulitan ini yang perlu kita evaluasi. Betul. Maka kita perlu apa? Jejaring ya. Iya. Punya jejaring dengan rumah sakit Ulin ya. Betul, Ustaz. Ya, bagaimana ditolong saudara-saudari kita yang bertugas Iya. di rumah sakit Ulin. Nah, ini yang menjadikan pesan Paus Fransiskus sangat sangat sungguh-sungguh menjadikan spirit bagi kita, Ya. kemudian menginspirasi di dalam pelayanan kita. Nah, sekarang Mas Julius, bagaimana cara Mas Julius itu mendorong umat atau lembaga untuk ambil bagian dalam tanggung jawab bersama untuk menjalankan misi ini. Iya. Termasuk saya Iya, direkrutkan ya. betul. Silakan. Kami mulai bermisi, mulai melakukan pelayanan ini dari tahun 2015 itu kami hanya berlima. Jadi saya dengan satu orang perawat dan satu bidan, juga satu dokter dan satu awam. Ini berlangsung hampir 5 tahun. Kemudian memasuki tahun 2021 sudah ada beberapa orang bergabung. Ini sebenarnya sudah menjadi kendala utama kami bahwa begitu banyaknya tenaga kesehatan yang ada di keuskupan kita, mereka belum tertarik untuk ikut pelayanan. Kita juga sering mengadakan ya sharing, tapi sampai bahkan malah justru dari awam yang banyak tertarik ikut ke sana. Jadi ini menjadi kendala utama bahwa sebenarnya pelayanan kesehatan itu harus melibatkan semua orang, sebanyak mungkin orang yang berkecimpung di dunia kesehatan. Tetapi kita akan berusaha terus bagaimana kita mengajak mereka, kemudian bagaimana mereka terlibat, dan menyadarkan mereka bahwa pelayanan kita sebagai orang Katolik itu bukan hanya di tempat kerja, tapi juga di luar. Gitu. Nah, mungkin mereka belum merasakan apa yang kami alami. Nah, itu. Jadi ada kebahagiaan. Saya punya beberapa contoh yang bagi saya itu sangat berkesan. Jadi pernah suatu hari kita pelayanan di nama desanya itu Midukun. Nah, desa Midukun ini mungkin hanya 4 atau 5 kilometer dari Loksado. Begitu kita pelayanan sore, masyarakat datang berbondong-bondong. Saya kebetulan sudah janji membuang lipom. Ibu ini ada di belakang saya, menunggu terus. Saya bilang, "Ibu ada perlu apa dengan saya?" Di dalam hidung saya ini ada pacet atau lintah katanya. Saya kaget, "Duh, kok ada lintah di dalam hidung?" "Iya." "Ibu sudah berapa lama ini mengalaminya?" "Sudah 1 bulan," katanya. Begitu saya selesai ngoperasi orang yang itu, kemudian saya periksa ibu tuh, ternyata ada lintahnya, memang benar ada di dalam. Saya coba keluarkan, tidak berhasil. Saya bilang dengan warga, kebetulan warga dan keluarganya berkumpul. "Ini bagaimana, Bu?" "Ya kami hanya berharap dari sampean. Kalau misalnya dibawa ke
apa THT atau ke rumah sakit itu bagaimana? Tapi tidak punya akses, tidak punya dana dan tidak tahu caranya. Saya pikir wah ini nggak susah nih kalau kita tidak bisa mengeluarkan. Nah kebetulan ya puji Tuhan saya punya alat yang bisa menjepit itu apa lintah. Tapi memang lama baru apa hampir setengah jam baru dia keluar itu sedikit. Nongolkan kepalanya saya jepit langsung saya pepet, saya jepit saya keluarkan. Begitu lintah itu keluar, mereka tuh satu kampung itu bersorak-sorai kesenangan. Nah itu bagi saya sebuah kebahagiaan yang mungkin tidak akan saya dapatkan di mana lagi itu yang tidak akan saya dapatkan. Juga ada beberapa contoh. Eh, misalnya ada satu tempat di Karangliwar, namanya itu Bangkalan Dayak desanya. Jadi saya kebetulan kita pelayanan di situ ada seorang bapak-bapak muda ya, bapak-bapak muda datang ke saya. Kira-kira kalau misalnya saya ini punya masalah Pak, kenapa? Saya bilang, di kaki saya ini ada benjolan besar. Saya lihat, wah ini kayaknya aterem ini, kalau bahasa medisnya aterem atau ya tumor jinak lah tapi jenisnya aterem. Saya tanya, Bapak punya BPJS? Saya tidak punya BPJS. Bapak sudah pernah berusaha mencari ke lain? Sudah. Saya karena ini masuk wilayah Kota Baru, saya di Kota Baru. Ternyata karena dia tidak punya BPJS kan otomatis umum. Nah, ternyata dia diminta orang 12 juta untuk operasinya. Nah, saya bilang, kira-kira Bapak punya uang enggak segitu? Katanya enggak ada saya punya uang. Tapi saya sudah siap menjual kebun saya. Terus kalau Bapak jual kebun Bapak bagaimana penghasilannya nanti? Ya nanti kita lihatlah. Saya bilang saya coba lihatlah dulu kondisinya. Saya pikir ini bisa dioperasi kok. Saya minta petunjuk dokter, minta izin dokter, kemudian setelah kami konsultasi, kami operasi di situ. Dan puji Tuhan, operasinya bendanya bisa dikeluarkan. Dan dia yang satu yang buat saya itu sangat terharu adalah dia bilang gini, akhirnya saya tidak jadi menjual sawah saya atau ladang saya. Nah itu bagi saya itu sebuah kebahagiaan tersendiri yang mungkin tidak bisa dirasakan orang lain. Nah itulah kenapa saya sampai hari ini masih ya bukan jatuhnya kita sombong ya. Saya senang dan bahagia dengan ikut di tim ini. Meskipun ya kita tahu sendiri bagaimana kondisi 500 luar biasa. Kadang kita jatuh bangun dengan motor yang begini, dengan kadang-kadang harus jalan kaki. Nah bahkan ada kita pernah pelayanan itu jalan kaki 3,5 jam dari Desa Uren, bukan dari Desa Uren Suster. Desa Uren sampai ke namanya dulu ada namanya sana masih di sana Suster, di Bersungkai. Wah itu jalannya kita meniti bukit, melewati hutan, lewat sungai, dan itu berkesan. Nah itu jadi pengalaman-pengalaman seperti itu yang menguatkan kita. Cuman yang menjadi kendalanya adalah teman-teman kita dari tenaga kesehatan yang lain belum mau bergabung. Mudah-mudahan di dalam waktu mereka tergerak. Nah kemudian ini juga menjadi kendala adalah bagaimana kita berdialog dengan masyarakat Dayak adat itu. Karena masyarakat adat Meratus itu mereka agak tertutup. Nah bagaimana kita mendekatkan mereka itu yang sangat penting. Nah itu nanti akan kita evaluasi pendekatan bagaimana yang akan kita laksanakan. Ini yang beberapa juga dalam hal pelayanan ini kita bagaimana melibatkan lembaga adat. Jadi lembaga masyarakat, misalnya Pak RT, Pak RW, kemudian kepala desa, kemudian juga ada lembaga adat yang namanya mereka Temenggung atau penghulu. Nah itu yang harus dilibatkan. Nah itu yang harus kita evaluasi untuk kedepannya bagaimana kita bisa bekerja sama, bersinergi untuk memberi pelayanan ke masyarakat terutama yang di daerah pedalaman Meratus itu. Ya. Bisa kolaborasi. Ya betul Suster. Ya. Karena keputusan lembaga kayak penghulu itu menentukan masyarakatnya ya. Karena mereka dianggap pemimpin. Iya. Ikut merasakan kebahagiaan ketika tidak
jadi menjual tadi ya. Iya, betul. Tetapi toh yang diderita Iya, dapat tertolong. jalan keluar, Iya, tertolong. tertolong, iya. Iya, inilah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus sebuah kebangkitan. Iya, betul. Terselamatkan, tetapi tidak sampai kehilangan mata pencaharian. Iya, betul. Kita bayangkan kalau ladang itu bisa jadi Iya. dijual untuk membayar Iya, betul. operasi 12 juta. Iya, betul. Kehilangan mata Nah, juga pencaharian. di sini yang penting adalah semangat berbagi kita. Iya. Nah, itu yang jadi Hmm. yang mungkin perlu perlu diperhatikan lagi bahwa bagaimana kita tuh sudah diberi Tuhan talenta, bagaimana kita membagi talenta yang kita miliki itu dengan orang lain Iya. sehingga berguna bagi orang lain. Oke. Jadi kalau betul-betul kita renungkan, itu menjadi aspek berbagi. Ya, betul, berbagi. Jadi kalau kita itu sudah diberikan kesempatan untuk berjumpa, kemudian kita Anugerah. juga kita maknai sebagai anugerah. Betul. Kemudian kita juga menjadikan Berbagi. Betul. Berbagi talenta, tenaga, waktu ya. Ya, betul. Ya, pikiran barangkali ya. Ini Iya. menjadikan ternyata sejalan dengan pesan Paus Fransiskus. Betul, ini ya. Sister, ya. Paus Fransiskus berkata dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati iya, gitu betul. ya. Terutama ayat 27, Mas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Betul, Sister. Lalu pertanyaannya, siapakah sesamaku manusia itu? Nah, itu tadi. Iya, betul. Ya, orang-orang yang kita jumpai siapapun, Iya, yang ada di sekitar kita. itulah sesama kita. Di mana ada kita, di mana kita berjumpa dengan siapa, yaitu saudara kita. Ini orang tak terbatas oleh tempat dan waktu ini ya. Betul. Maka Paus Fransiskus ini sungguh luar biasa ini ya. Iya, betul. Maka perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini, ketika seorang yang sudah turun dari ke Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun, mereka merampoknya, melucutinya pakaiannya, lalu meninggalkan dalam keadaan setengah mati. Nah, orang Samaria yang melihat itu tergerak hatinya. Nah, kita melihat situasi kesehatan Dayak Meratus. Iya, betul. Tergerak enggak? Tergerak. Oh ya, nah, Iya. yang Sangat tergerak. awalnya itu tergerak ya, sangat tergerak hati tergerak. kita. Ya, kita sadar bahwa mereka juga saudara kita. Betul, Sister. Tergerak hati kita. Maka kita pun juga penghayatan di dalam Ekaristi, ya. Kita mengikuti Ekaristi. Berkat terakhir itu, pergilah apa Mas? Engkau diutus. Jadi warta gembira, warta sukacita, warta Injil yang kita terima, kita dengar, itu tidak cukup kita nikmati sendiri, tetapi kita bagikan. Semangat berbagi. Berbagi, ya. Nah, semangat berbagi inilah seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang seperti orang Samaria yang baik hati tadi, berbuat sesuatu, membalut luka-lukanya, dan menuangkan minyak dan anggur di atasnya, lalu ia menaikkannya ke atas keledainya sendiri, membawanya ke penginapan, memberikan uangnya dan pesan pada pemilik penginapan, diberi uang, besok kalau kurang akan saya beri, saya tambahkan lagi. Berbagi. Maka hari berikutnya orang Samaria itu mengeluarkan 2 dinar itu ya, memberikan kepada pemilik penginapan dan pesan seperti itu. Kiranya apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita itu adalah kepanjangan tangan. Betul. Melakukan misi yang ditugaskan oleh Kristus sendiri melalui berkat pengutusan imam akhir dari Ekaristi tadi ya. Betul. Tidak kita nikmati sendiri berkat itu, tapi kita bagikan. Kita diutus ya untuk melakukan kebaikan itu. Maka kalau kita itu ditanya, lalu siapakah saudaraku?
siapakah saudaraku? Nah, inilah seperti orang Samaria yang baik hati tadi. Lalu Yesus bertanya tadi ya, siapakah sesamaku? Menurut kamu siapakah sesamaku ini ya? Lalu Yesus bertanya itu, lalu dijawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata lagi pada orang itu, pergilah dan lakukanlah demikian juga. Jadi kita berangkat dalam pelayanan itu kalau kita renungkan, kita cecap-cecap, bukan atas diri kita, tetapi kita melaksanakan tugas perutusan. Kita diutus oleh Allah sendiri. Pergilah dan lakukanlah demikian juga seperti yang dilakukan orang Samaria yang baik hati tadi. Iya, itu menjadi sikap kita untuk berbagi. Tempat di mana orang mengalami penderitaan, ya, adalah tempat berbagi di mana diperkaya satu sama lain. Ya, diterima satu sama lain. Dan seberapa sering kita kunjungan? Seberapa sering kita berjumpa? Ya, ini akhirnya seberapa sering juga kita berbagi. Iya. Nah, itu. Lalu akhirnya mereka open Ya. apa yang mereka tanda bahwa kita diterima oleh mereka. Jangan lupa kita juga menerima kebaikan mereka. Dapat beras. Tanda diberi beras itu artinya kita diterima sebagai anggota keluarga mereka. Minggu tadi saya dapat parang 2. Dapat mandau 2 ya. Dapat mandau 2. Ini salah satu cara mereka menerima kita. Dan kita bangga bahwa kehadiran kita diterima oleh saudara-saudara kita. Apapun keadaannya, kita pun juga ikut bersama mereka merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Maka kita kalau mengevaluasi seberapa sering kita itu berjumpa dengan mereka. Seberapa sering kita juga berbagi kepada mereka. Berbagi tidak punya harta tetapi bahwa pengetahuan itu edukasi. Bahkan kalau malam kita bermalam itu kita ngajarin nyanyi, ngajarin nulis ya, ngajarin apa? Ya lagu-lagu nasional yang kita ini bagian dari apa yang mesti kita bagikan. Kita ada peluang mereka kita ajak belajar baca tulis apa istilahnya calitung baca tulis hitung ya calistung itu ya. Ya inilah beberapa hal yang kiranya menjadi sukacita bersama baik yang kita layani maupun yang kita yang melayani. Jadi kita itu kita juga belajar beriman melalui mereka. Kita juga belajar banyak. Maka kita menyadari bahwa kita adalah pengharapan dan utusan bagi sesama. Atas nama delegatus kita diutus dari keuskupan. Tapi atas nama gereja kita diutus oleh Kristus sendiri. Untuk apa? Berbagi. Yaitu pergilah dan lakukanlah demikian. Seperti orang Samaria yang baik hati tadi. Maka kita bersama-sama, baik bersama pasien, bersama dokter, baik bersama perawat dan anggota tim, itu menjadikan tim yang sungguh-sungguh melaksanakan karya perutusan yang diutus, yang kita emban dari misi yang diutus oleh Yesus sendiri. Maka kita sekarang ini merasa bahwa saudara-saudara kita merasakan mempunyai teman untuk berbagi. Mungkin bisa mendengarkan keluhan-keluhan. Ya. Mungkin bisa mendengarkan apa yang mesti kita dilakukan. Bisa juga kalau Buyo itu kalau memberikan edukasi yang asam urat diet diet gitu ya. apa ya, misalnya kalau asam uratnya tinggi, diet apa yang perlu dihindari, hipertensi juga, mengurangi asin, ya habis itu mengurangi garam, ikan asin. Mereka kan suka mengkonsumsi ikan asin ser. Nah, kata mereka membangkitkan selera makan. Nah, saya bilang itu sedikit dikurangi karena dari situ hipertensi muncul, juga gula. Nah, gula juga dikurangi, terus
orang dengan gula tinggi misalnya makan nasinya, porsinya yang dikurangi suster. Misalnya kalau misalnya pagi biasa makan 1 piring separuh piring. Kalau misalnya lapar jam 10 bisa makan ubi atau pisang yang Pisang direbus. rebus. Jangan makan roti yang dibungkus yang di situ juga gulanya tinggi. Nah, itu suster juga kita sedikit mengasih edukasi di pedalaman itu perkawinan dini masih tinggi. Iya, Suster. betul. Iya. Iya, pernikahan Suatu dini. saat kita kan pernah berobat dengan usia 16 tahun. Saya pikir saya tanya, ini adiknya mau berobat juga? Lalu dia bilang bukan, itu anak saya. Di umur 16 tahun anaknya sudah 1 Dua. tahun lebih. Saya pikir menikah umur berapa dia? Ya, itu suster. Jadi itu juga menjadi suatu apa ya, kekhawatiran kita kan saat usia segitu mohon maaf untuk reproduksi kan belum siap. Siap. Nah, jadi kita juga mengasih punya adik nggak di rumah. Nah, jadi kita kasih edukasi kalau masih sekolah harus lanjut sekolah. Iya. Paling tidak tamat SMP SMP. atau SMA gitu suster, supaya pernikahan dini itu tadi bisa minimalis ya. itu suster, menjadi itu sesuatu yang Banyak sekali. masih banyak sekali. Banyak sekali yang pernikahan dini itu. Pernikahan dini masih banyak suster di sana. Iya. Kalau misalnya ya orang yang menderita asam urat, sementara di daerah itu yang ada hanya sayur-sayuran, terus ya apa itu? Misalnya caranya begini, misalnya dia mengkonsumsi sayuran hijau itu 1 minggu hampir tiap hari 4-5 kali. Saya bilang, terus mereka bilang kalau kami tidak bisa mengkonsumsi itu, bagaimana kami bisa makan gitu. Saya bilang dikurangi. Hanya itu yang bisa kita kasih edukasi, misalnya dari 4-5 kali menjadi 2 kali. Ya itu terus kita kasih itu masukan itu, mereka sedikit oh begitu mereka bilang gitu ya. Juga kacang-kacangan, tempe segala begitu. Mereka bisa menerima kalau kita bisa kita sedikit mengasih masukan yang bisa mereka terima. Nah, dengan bahasa yang bisa mereka terima, Dipahami yang ya. dipahami suster. Ya. Jadi ya, mesti pelan-pelan supaya betul-betul Betul paham. suster, betul. Iya. Ya. Iya. Iya, luar biasa ya itu bisa menemani mereka, edukasi mereka, dan bahkan terakhir-akhir ini ada beberapa dokter yang sangat enjoy ya. Betul suster, betul Ya, suster. merasakan bagaimana Merasakan. bersama mereka ya. Iya. Ya, itulah yang kita terima. Perutusan misi gereja, pergilah, berbuatlah demikian. Itu seperti yang dikatakan Yesus itu ya. Maka dimanapun, kapanpun, kalau kita itu dengan hati gembira, sukacita, dan lebih-lebih satu lagi, tulus. Iya, tulus. Nah, enggak mengeluh, Betul. aduh capek, dan sebagainya. Tapi dengan tulus, maka orang yang kita jumpai pun merasa nyaman. Nah, ini sukacita. Maka di mana kita berada, kita bisa menyapa mereka. Kiranya menjadi sebuah pengalaman yang harmoni ya. Iya, betul. Gayung bersambut Iya. antara yang melayani dan dilayani. Akhirnya menjadi sebuah keakraban, kalau nggak datang dirindukan. Iya. Betul. Kalau nggak dilayani akhirnya lewat telepon ya, Iya, mereka minta ada mencari kita. pelayanan itu ya. Iya. Ya, kita berterima kasih pada Keuskupan Banjarmasin yang telah memberi kepercayaan kepada Delegatus Kesehatan untuk melayani saudara-saudara kita, dan tahun 2026 itu menjadi fokus pelayanan di daerah pedalaman, di daerah terpinggirkan, termasuk migran ya. Iya, migran. Itu menjadi fokus pelayanan kita. Seluruh gereja berterima kasih atas anugerah yang diberikan kepada kita. Karena kita dipercaya. Kalau nggak dipercaya oleh keuskupan, kita Iya. juga nggak bisa melayani ya. Betul. Karena dipercaya oleh keuskupan, kita bisa melayani saudara-saudara kita, baik tidak hanya di pedalaman, tapi juga di kota ya. Iya. Kalau kita pelayanan misalnya pengobatan massal maupun
sunatan massal di Banjarmasin ya, juga di Landasan Ulin, Lehari. di Lehari itu termasuk kota, tetapi kita tetap terbuka akan kebutuhan yang diperlukan oleh gereja. Maka sungguh kita bersyukur bahwa gereja memberi wadah melalui Delegatus Kesehatan ini. Kita yakin dan percaya ini semua bukan karena kita, Betul. tapi karena Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih untuk menggunakan akal budi yang dianugerahkan kepada kita. Kita bagikan kepada saudara-saudara kita dalam bentuk kesehatan. Betul. Maka ada kodomo, ya kan? Ada Sembako, ada lansia. Untuk anak-anak supaya anak-anaknya happy diberikan oleh bingkisan-bingkisan untuk mereka. Ya, kiranya pada siraman rohani kali ini terima kasih, semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu, marilah kita dalam semangat yang sama melayani di dalam Tuhan dan Bunda Maria, kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda Yesus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya. Ya Perahu yang terpuji. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.